Tes 1 2 3. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di seri tutorial JavaCat pada bagian Surface Toolbar. Di bagian kemarin saya udah jelasin tentang satu rel. Sekarang kita membahas dua rel. Mudah-mudahan waktunya nggak terlalu panjang sampai ke 4 rel. Hanya untuk pengaturan ini dulu ya. Yang pengaturan yang ininya teman-teman bisa eksperimen sendiri, coba-coba sendiri hasilnya bagaimana. Tapi nanti kalau misalnya memang ada yang bingung, terus memang harus dibuatkan video mendetail lagi tentang pengaturan setting ini, ya insya Allah nanti saya buatin. Ini kita ngejar supaya bisa lengkap dulu tools-tools yang ada di luar ini, biar lengkap dulu walaupun penjelasannya sedikit-sedikit, tapi mudah-mudahan bisa dimengerti. Oke, kita mulai dari dua rel. Dua rel itu kita buat dulu garisnya atau relnya. Kita buat tampak atas. Kita buat seperti ini. Ya asal aja deh, maksudnya nggak ngerti bentuk apa juga gitu. Kecilin dulu, terus kemudian kita copy kira-kira segini. Terus ini yang dinamakan dua rel. Dua rel dibagi lagi menjadi dua pilihan. Ada scale, ada semi scale. Nanti kita lihat perbedaannya. Tampak atas, ini ada kesalahan sebentar, ada kesalahan tampak nih. Oke ya, udah saya perbaikin tampaknya. Terus kemudian kita bikin sectionnya atau penampangnya. Ini garisnya, relnya, kita buat penampangnya. Lalu kita eksekusi aja deh. Dua scale pakai pilihan defaultnya seperti ini. Klik OK. 1 2 3. Nah, ini kan bagian flat, ini bagian cembung. Kalau kita lihat tampak atas, ini bagian flatnya adanya di atas, sementara kita pengen bagian yang gembung adanya di atas. Berarti ada kesalahan ngeklik untuk bagian yang pertama. Jelasnya kayak gini. Kita oke, kita klik kanan dulu. 1 2 baru sectionnya. Nah, itu dengan mengubah cara ngeklik aja, kita juga bisa merubah hasilnya. Kita Ctrl Z, kita ulangin. Kita klik kiri dulu. 1 2. Nah kan, saat kita klik kiri, dia malah terbalik. Yang flat itu adanya di bagian atas, sementara kita kan pengennya yang sebaliknya. Jadi kita kliknya yang kanan dulu. 1 2 3.
Oke, ini adalah pilihan dari scale. Artinya tampak samping untuk jarak yang seperti ini, jarak yang lebih lebar ketimbang jarak yang lebih kecil, software membaca ketinggian yang dianggap ideal. Software membaca ketinggian yang dianggap ideal untuk luas besar seperti ini. Nah, untuk luas besar seperti ini, maka menurut softwarenya idealnya adalah tingginya segini. Itu pilihan scale. Tapi kalau pilihannya semi scale, 1, 2, 3 belum dirubah ya. Semi scale 1, 2, 3. Nah, ketinggiannya dia flat, rata, sesuai dengan tinggi section yang kita buat. Kita buat section setinggi 1 mili, maka di sini pun memiliki tinggi sama 1 mili juga, sesuai dengan tinggi dari yang kita buat ini pertama kali. Kalau kita buat pertama kali ini agak tinggi, lebih tinggi lagi, saat kita memakai semi scale 1, 2, 3, nah dia pun semakin tinggi. Kita lihat tampak depan, kemudian kontrol bawah atau shift bawah, tekan shift panah bawah. Nah, kita lihat, nah kan sama ketinggiannya sama persis dengan ketinggian yang kita buat. Tetapi kalau scale 1, 2, 3, nah ketinggian ini akan dibuat otomatis sama softwarenya yang menurut dia itu ideal. Walaupun mungkin idealnya nggak terlalu gembung banget ya, mungkin segini mungkin bisa gitu. Tapi ya itulah softwarenya membaca seperti itu. Oke, saya rasa untuk 2 rel udah teman-teman ngerti, karena pilihannya hanya sedikit aja, scale atau semi scale. Kalau scale itu besaran luas yang ada di sini akan dihitung, ketinggiannya akan dihitung otomatis. Tapi kalau misalnya semi scale, mau lebar seberapapun, mau rapat serapat, mau tipis apapun, ketinggiannya akan dihitung dari penampang atau section yang kita bikin. Berikutnya 3 rel. 3 rel itu ini rel pertama, rel kedua, rel ketiga kita taruh di tengah. Bisa dengan kontrol bawah, shift atas, kemudian size, klik kanan sampai dia lurus, atau bisa juga memakai menu curve, kemudian in between. In between itu diantara kurva 1 dan 2. Diantaranya kan berarti di tengah, diantara kurva 1 dan 2. Nah, ini untuk rel ketiganya. Nah, rel ketiga ini berfungsi sebagai tinggi. Kalau ini kanan kirinya sebagai lebarnya, kalau rel ketiga ini berfungsi sebagai tinggi. Jadi tingginya ini bisa kita custom nih.
bisa kita atur sendiri, bisa flat atau bisa kita main-mainin sesuai dengan selera atau sesuai dengan bentuk yang kita harapkan. Nah, misalnya kayak gini, baru kita pakai menu 3 rel. Pilihan ini masih sama, klik kanan 1, kiri 2, kemudian rel ketiga itu adalah rel penentu ketinggian, jadi di kliknya itu terakhir 3, baru klik penampangnya 4. Nah, bentuk sampingnya sudah tidak lagi memakai hitungan otomatis dari software, sudah tidak lagi memakai hitungan otomatis dari ketinggian section, tetapi ketinggiannya kita buat sendiri, custom sesuai dengan bentuk yang kita inginkan. Jadi rel ketiga itu berfungsi sebagai tinggi dan ketinggiannya bisa diatur lebih fleksibel ketimbang yang 2 rel. Lalu terakhir 4 rel. 4 rel ini sebenarnya jarang dipakai. Saya pun juga jarang nyoba, jarang make juga. Tapi coba kita praktekin di video ini supaya selesai pembahasan dari rel surface bagian yang 2 rel. Kita coba 4 rel. Ctrl Z. Rel pertama, rel kedua, rel ketiganya hapus dulu. Rel ketiga dan keempatnya kita copy ke atas deh. Kita copy ke atas. Nah, ini. Kemudian rel yang ini kita turunin sedikit. Jadi dari depan kayak gini, dari depan, ini dari samping, nggak rata. Terus kita langsung eksekusi aja nih, kayak gimana hasilnya. 4 rel, 1, 2, 3, 4, baru kita klik sectionnya 5. Hasilnya adalah, nah ini hasilnya kayak gini. Nah, nggak tahu nih, ini di luar ekspektasi saya nih hasilnya kayak gini. Nanti teman-teman bisa coba lagi kulik dengan kulik lagi, maksudnya bagaimana sih 4 rel itu. Tapi yang saya, ya mungkin karena saya jarang bikin kali ya dengan 4 rel itu, karena bisa diwakili dengan tools-tools yang lain. Jadi memang nggak pernah ngulik bagian 4 rel itu spesifikasinya untuk apa. Tapi kita coba mau membedakan cara ngekliknya. 1, 2, 3, 4, baru sectionnya penampang. Nah, ini pun juga hanya kebalikannya ya. Atau kita coba dari atas. 1, 2, 3, 4, 5. Ini nggak ngerti deh, bentuknya kacau balau nih teman-teman. Jadi saya rasa bisa dicoba sendiri aja kayak gimana rasanya 4 rel, karena saya nggak mau juga buang-buang waktu untuk ngulik detail kegunaan fungsi dari 4 rel ini apa. Karena pada faktanya juga saat kita kerja hampir nggak pernah dipakai, sudah bisa diwakili dengan tools-tools yang lain. Jadi silakan teman-teman cari tentang fungsi yang spesifik dari 4 rel itu. Oke, saya rasa video seri dari rel surface bagian 2 rel ini cukup. Kalau ada yang kurang, teman-teman bisa nanya aja. Jangan lupa kalau ngetes ini biarin semuanya ini pada posisi default aja, pilihan ini.
nanti setelah posisi defaultnya udah ngerti arahnya kayak gimana, cara kerjanya kayak gimana, baru silakan coba dengan ini, 2 rel dengan ini, 2 rel dengan ini, 3 rel dengan ini, kemudian vertikal dengan yang ini atau ini. Jadi pahami dulu settingan defaultnya. 1 rel, settingan defaultnya apa, cobain sampai paham cara kerjanya. Begitu juga sama yang lain. Oke ya, video berikutnya masih tentang resurface. Kita membahas di bagian section. Section ini terbagi dari 5. Mungkin yang pertama saya akan menjelaskan besok di 3 bagian dulu. Yang 2 ini, 2 terbawah ini, yang sirkular itu nggak terlalu banyak digunain, tapi nanti kita coba-coba sebagaimana kita coba tadi yang 4 rel yang jarang digunain, karena sirkular itu udah diwakilin dengan yang ini nih, pipe surface. Kemudian yang multiple ini lebih enaknya nanti saat kita bikin barang, ngasih contohnya. Saya rasa lebih mudah dimengerti ketimbang saya harus kasih contoh dengan objek acak. Objek acak. Nanti kalau kita bikin cincin yang sifatnya mungkin simetri, itu lebih mudah memberikan contoh dengan barang yang udah jadi ketimbang barang yang udah jadi dan berbentuk perhiasan, ketimbang saya kasih contoh dalam bentuk yang ngacak atau abstrak. Jadi teman-teman tungguin aja, di video berikutnya saya akan bahas masalah section, single, dual, mirror, yang sisanya disambung lagi di video yang lain karena supaya nggak kepanjangan. Oke ya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan teman mengerti. Kalau ada yang kurang ngerti, silakan aja di email, di kolom komentar. Insya Allah saya jawab baik dengan tulisan maupun dengan nanti saya buatkan video. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.